Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh jajaran kepala UPD yang hadir pada malam hari ini, juga ada Pak Asisten, jajaran ketua beserta anggota TP3D hadir, Pak Gogot, Bunda Evi sama Pak Didi, juga kawan-kawan media yang selalu setia setiap hari Senin jam 8 malam bersama kita mengupdate apa saja yang sudah dilakukan selama seminggu dan apa yang akan dilakukan seminggu berikutnya. Kebetulan malam hari ini saya pakai sarung karena belum pernah saya acara hari Seninan ini pakai sarung, dan Jember adalah jumlah pondok pesantren terbanyak se-Jawa Timur, sehingga Jember bisa dikatakan kabupaten santri. Maka malam hari ini saya memutuskan pakai sarung, ditemani sama Pak Kiai Kabak Kesra, dan ditemani sama beliau juga pakai sarung. Ternyata sehati berarti ini. Kawan-kawan semua, alhamdulillah tadi siang kami sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat Puger dan juga dari pihak IMASKO. Ini perjalanan agak panjang. Alhamdulillah pada akhirnya sudah ada kesepakatan bersama. Insya Allah mulai malam ini atau besok maksimal PT IMASKO sudah bisa kembali beroperasi. Masyarakatnya sudah tadi beberapa kelompok masyarakat dari beberapa hari yang lalu sudah kita kumpulkan dan sudah menerima kembali bahwa PT IMASKO sebagai salah satu investor di Kabupaten Jember untuk beroperasi kembali. Ini tentu menjadikan Jember, memberikan pesan kepada di luar Jember, kepada Jawa Timur, kepada nasional bahkan internasional, bahwa Jember adalah kabupaten yang ramah terhadap investasi. Dan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jember yang hari ini saya pimpin, bahwa kami akan sangat welcome terhadap para pengusaha, para investor yang ingin menanamkan modal di sektor real di Kabupaten Jember dengan mengedepankan kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Jadi mulai hari ini atau maksimal besok PT IMASKO sudah bisa beroperasi kembali dan masyarakat sudah menerima berdasarkan beberapa kelompok masyarakat yang sudah bertemu dengan kita. Ini saya terima kasih kepada TP3D, Pak Nyoman ya, yang mewakili TP3D dan juga kawan-kawan yang lain, UPD lain, dan terima kasih juga kepada Pak Kapolres beserta seluruh jajaran yang telah mengawal dengan baik dari awal sampai sekarang, bahkan seterusnya, untuk memastikan bahwa Jember adalah kabupaten yang ramah investor, ramah investasi. Karena sekali lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten Jember saja untuk mengurai kemiskinan. Kita perlu investasi untuk menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, yang ujungnya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Monggo Bu Dr. Ulfa bisa di sini. Jadi PT IMASKO ya, ini adalah bentuk keberhasilan dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jember dan pihak TNI dan Polri, khususnya Pak Kapolres Jember beserta jajaran telah berhasil membuat PT IMASKO dan masyarakat bisa duduk bersama dan punya kesepakatan bersama. Kemudian kawan-kawan semua, hari ini kami terus, tim URC Bina Marga terus berjalan dengan 100 personel ya Pak Kadis setiap hari, dan terus bekerja untuk melakukan penambalan, perbaikan jalan-jalan yang berlobang, jalan-jalan yang rusak, terus dilakukan perbaikan. Bahkan ke depan juga pengaspalan
jalan, baik jalan yang rusak maupun jalan baru juga akan segera dilaksanakan. Sehingga kami melaporkan pada malam hari ini kepada seluruh masyarakat Jember bahwa perbaikan jalan ini terus berjalan. Mohon sabar, kalau ada info-info jalan yang rusak, jalan yang perlu diperbaiki, sekali lagi mohon disampaikan di Wadul Guse, berkirim pesan dan lokasi kalau perlu, juga gambar kepada nomor Wadul Guse. Kemudian yang kedua, pembentukan koperasi merah putih terus berjalan. Bu Kadis Koperasi yang menjadi koordinator, posisi sampai hari Sabtu sudah sosialisasi di 21 kecamatan, 160 desa dan 1 kelurahan, serta sudah 33 desa yang melakukan Musdesus. Sehingga pembentukan koperasi merah putih ini on the track seperti arahan dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, kami telah membuat pokja-pokja untuk kebijakan-kebijakan yang strategis dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada pokja untuk beasiswa, ada pokja untuk para guru ngaji, dan pokja-pokja yang lain. Dan sore tadi, dari siang sampai sore, kami telah mengevaluasi kerja pokja-pokja, dan alhamdulillah untuk beasiswa, guru ngaji, dan lain sebagainya, ini akan segera berjalan. Dan pembentukan pokja untuk guru ngaji sampai level kecamatan dan desa, dan insya Allah tadi saya sampaikan pada Pak Asisten dan Kabak Kesra yang menjadi bagian dari pokja, mudah-mudahan maksimal bulan Juli akhir pendataan guru ngaji dan realisasi guru ngaji sudah bisa dilaksanakan, termasuk beasiswa. Itu juga hari ini sedang menyelesaikan perangkat-perangkat dan aturan dari Pokja yang dikomandoi Pak Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah juga akan segera, mudah-mudahan di minggu awal bulan Mei sudah bisa kita laksanakan. Dan dalam program itu nanti ada pelayanan-pelayanan yang kami bawa. Contohnya pelayanan pembuatan KTP, KK, dan ada Bu Kadis. Kemudian juga ada pelayanan terkait masalah pelayanan pengobatan atau pelayanan kesehatan, Pak Kadis. Pelayanan kesehatan yang juga akan kami bawa ke sana, dan program-program apa yang bisa kami bawa nanti juga akan kami realisasikan pada waktu Bunga Desaku, Bupati Ngantor di desa dan kelurahan. Monggo Pak Sekda sama Pak Dinsos, saya persilahkan. Jadi nanti saya akan menginap di desa-desa, dan saya tidak mau merepotkan pemerintah desa maupun masyarakat desa, sehingga kami bawa tenda sendiri. Nanti kami ingin keliling di desa itu melihat infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, juga infrastruktur yang lain, dan kita akan nemui baik ketua-ketua pengajian, kelompok-kelompok tani, nanti juga ada Pak Kepala Dinas Pertanian. Kami akan temui mereka, kami akan menyerap guru-guru ngaji, takmir-takmir masjid, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan nanti kita akan makan bersama dengan beliau-beliau supaya tidak ada jarak, supaya tidak ada rasa sungkan untuk menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan Kabupaten Jember. Tentu kepala desa akan mendampingi bupati, kami akan mengajak mendampingi bupati karena kepala desa adalah ujung tombak dari pemerintahan, bukan cuma pemerintahan Kabupaten Jember, tapi pemerintahan Republik Indonesia. Ujung tombaknya yang paling di depan adalah para kepala desa. Maka kita akan ajak para kepala desa untuk mendampingi bupati keliling di desa itu, di desa-desa dalam satu kecamatan, di tempat yang akan kita datangi, dan kita akan menginap di sana. Dan saya akan mengajak para beberapa kepala UPD yang dibutuhkan untuk bersama saya turun ke desa dan menginap di desa tersebut. Kemudian kawan-kawan, yang akan kami lakukan di dalam minggu-minggu ini, yang pertama adalah workshop kelompok kerja guru KKG, guru agama sebanyak 1.000 orang guru untuk pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, yang akan dilaksanakan oleh BKP SDM
Pak Suko. Ini insya Allah akan kita lakukan dalam minggu ini. Nanti hari Senin depan kita update lagi. Jadi pertama dalam minggu ini kita akan melaksanakan workshop bersama para guru agama sebanyak 1.000 orang. Yang kedua, kami juga telah menyelesaikan dan kita akan finishing terkait proses administrasi dan kesiapan untuk pendirian sekolah rakyat. Kami sudah menyiapkan lahan milik pemerintah Kabupaten Jember yang bisa dibangun oleh pemerintah pusat. Bahkan kita sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur, provinsi juga akan memperjuangkan satu sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Jember. Sehingga nanti insya Allah akan ada 2 sekolah rakyat yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Dan itu sangat berarti bagi kita. 1.000 setiap tahun angkatan yang akan diterima di sekolah rakyat, khususnya kaum-kaum yang belum mampu, terutama di desil 1 dan desil 2, ada 1.000 anak-anak Jember yang akan diterima di semua tingkatan yang ada di sekolah rakyat. Dan anggaran pembangunan sekolah rakyat ini sangat luar biasa. Sehingga dari pembangunan sekolah rakyat saja, ini sudah akan menggerakkan ekonomi kita. Belum lagi pelaksanaan dan lain sebagainya. Dan anugerahnya kita berhasil melakukan lobby-lobby baik kepada gubernur maupun kepada pemerintah pusat. Dan akhirnya Jember menjadi 2 kabupaten yang mempunyai 2 sekolah rakyat yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, dalam minggu ini yang kami lakukan adalah pengembangan kompetensi nakes dengan magang antar instansi. Wah, ini disingkat Kopi Manis, program magang nakes puskesmas ke rumah sakit daerah untuk menunjang program UHC. Jadi nanti supaya memperkaya pengalaman dan jam terbang dari para nakes, nanti kita akan ada program magang dari puskesmas ke RSD, dari puskesmas ke Subandi, ke Kalisat, dan ke Balung, bagian dari kita menyinkronkan nanti bagaimana pelayanan terhadap universal health coverage prioritas ini berjalan dengan baik. Kami hampir tiap minggu insya Allah melakukan evaluasi terus terhadap pelayanan kesehatan gratis UHC prioritas yang sudah kita terapkan di Kabupaten Jember. Tidak, harapan saya tetap sama. Tidak boleh lagi ada warga Jember yang tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik khusus kesehatan, apalagi orang, mohon maaf, masyarakat yang dianggap kurang mampu, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang akan melahirkan. Pastikan ibu-ibu ini harus kontrol ke puskesmas, harus kontrol ke rumah sakit, sehingga nanti waktu lahiran mereka biayanya bisa ditanggung oleh BPJS, yang BPJS-nya sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam bingkai, dalam cover Universal Health Coverage Prioritas. Kemudian yang keempat, sesuai arahan Presiden bahwa di dalam menganggarkan apapun, di dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember atau kabupaten yang lainnya, semua harus berdasarkan data. Kemudian kajian, tentunya dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi panglimanya tetap aturan, kemudian adalah data dan kajian-kajian. Maka kami terus berupaya menyelesaikan dalam minggu ini adalah verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Sebelum kami turun tangan, kemarin verifikasi ini masih di tingkat 25%, termasuk yang rendah di Jawa Timur. Tapi setelah kami melakukan koordinasi dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang mempunyai tugas ini, para koordinator PKH, kita bekerja sama baik antara PKH dengan pihak pemerintah Kabupaten Jember dan kepala-kepala desa, camat, kepala desa, dan semua yang terlibat. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke verifikasinya sudah tembus 60%. Mudah-mudahan di minggu depan selesai, sehingga nanti di dalam tahapan penyusunan PAPBD tahun 2025
dan APBD tahun 2026 kita bisa memakai data-data kemiskinan yang terbaru untuk melakukan intervensi, untuk melakukan atau menciptakan kebijakan yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, tujuannya juga adalah untuk pengentasan kemiskinan. Yang kelima, kami melaksanakan dalam minggu ini adalah validasi data kependudukan melalui penerbitan akta kematian yang dikomandoi oleh Ibu Kadis Penduk Capil, karena jujur Jember sampai hari ini belum mempunyai data yang betul-betul valid terkait masalah angka kematian. Kalau angka kelahiran alhamdulillah sudah berjalan ya Ibu, sudah 60%, tinggal data kematian. Sehingga ini penting ini untuk bagaimana kita bikin kebijakan. Jangan sampai orang yang dapat bansos, dapat bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, mereka sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos ataupun bantuan. Sehingga saya minta Dispenduk Capil ini yang menjadi koordinator untuk melakukan validasi data kependudukan melalui penerbitan akta kematian supaya tidak gaduh lagi di masyarakat. Masa sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Yang terakhir, kami punya komitmen di dalam menyambut Porprov. Tentu persiapannya belum maksimal karena ini masa transisi. Saya sendiri tidak punya persiapan panjang untuk menyiapkan Porprov, tapi terakhir kami sudah berkoordinasi dengan Dispora, Pak Kadis. Melalui Pak Kadis, saya difasilitasi bertemu dengan KONI dan juga beberapa cabur. Kami punya komitmen dengan anggaran yang terbatas dan persiapan di masa-masa transisi yang sangat pendek ini, kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk berprestasi di dalam Porprov tahun 2025. Dan sebagai bentuk komitmen kami mendukung Porprov ini, kami telah putuskan bersama TAPD dan Kepala Dinas Dispora dan juga KONI, kami sampaikan komitmen bahwa ada peningkatan bonus untuk para atlet. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Setara dengan Surabaya. Dengan APBD yang begitu besar, tapi Jember ini memberikan insentif setara dengan insya Allah dengan kota Surabaya. Untuk medali emas, bonusnya yang awalnya 25 juta, kita naikkan menjadi 50 juta. Ini setara dengan insya Allah bonus yang dimiliki oleh atlet di kota Surabaya dengan APBD yang besar. Ini bentuk komitmen kami untuk mensupport para atlet supaya mereka semangat. Walaupun hari ini dalam kondisi yang segala keterbatasan dan masa-masa peralihan transisi, persiapan yang nggak panjang, minimal ada political will dari pemerintah kabupaten. Untuk perak dari 15 juta menjadi 20 juta, untuk perunggu dari 5 juta menjadi 10 juta. Insya Allah bonus-bonus ini belum lagi kepastian bagi yang berprestasi mendapatkan medali, terutama medali emas, kami pastikan akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S1 di kampus manapun seluruh Indonesia. Malah ini akan lebih tinggi dibanding di Surabaya, karena kalau di Surabaya kayaknya tidak ada beasiswa. Di kita, bagi peraih medali, kita akan prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa yang sudah disiapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ada beasiswa berprestasi, masuk kategori itu Pak. Maka itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan, dan kepada seluruh cabur untuk tetap semangat dengan segala keterbatasan anggaran yang kita punya, segala keterbatasan yang kita punyai hari ini, tapi niat kami insya Allah akan mensupport semua atlet yang berprestasi. Mudah-mudahan di dalam Porprov 2027 pemerintahan Kabupaten Jember bisa mempersiapkan baik soal waktu, soal anggaran dan lain sebagainya,
supaya bisa lebih baik dibanding hari ini. Saya pikir itu kawan-kawan semua, hal-hal yang akan kami kerjakan di minggu, dalam minggu yang akan datang, insya Allah kita bertemu di hari Senin yang akan datang, akan kami update terus kebijakan-kebijakan apa sebagai bentuk keterbukaan kami, apa yang akan kami lakukan selama 1 bulan, selama 100 hari, seminggu sebelumnya dan seminggu yang akan datang. Kami selalu sampaikan kepada kawan-kawan media untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Jember. Kalau ada masalah, mohon disampaikan di Wadul Guse. Apapun masalahnya, terutama terkait masalah pelayanan publik di Kabupaten Jember, monggo. Kalau ada hal-hal yang janggal, disampaikan di Wadul Guse. Kami akan berupaya secepat mungkin. Contoh seperti kemarin, ketika ada aduan terkait masalah palang pintu yang dipasang oleh salah satu pihak dari BUMN, saya tanya sama Pak Kepala Dinas Perhubungan, ini wilayah siapa, ini jalan siapa, kabupaten. Kewenangan siapa, kabupaten. Sudah izin nggak sama Pemda? Belum. Maka saya turun tangan, saya sendiri yang akan turun untuk melepas portal yang sudah dibangun, yang dianggap oleh kawan-kawan itu belum berpamitan kepada pemerintah Kabupaten Jember. Kalau ada hal-hal yang lain, saya persilahkan bisa menyampaikan di dalam Wadul Guse. Saya pikir itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Monggo, kalau ada pertanyaan mungkin pakai mic Pak Bunda Evi yang akan memimpin untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kawan-kawan. Kalau terkait teknis, nanti biar langsung kepada Kepala UPD yang terkait. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.